Shalom, selamat beribadah dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, memuji menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Hamba berdoa untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami. Engkau berbicara kepada kami Tuhan, melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang hina ini. Engkau pakai ya Bapa. Berikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan. Dan biar firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengambil tempat di dalam setiap hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 10 bulan April, seluruh gereja-gereja, bukan saja di paroki kita, bahkan di seluruh dayesis, kita sedang merayakan dan menyambut, bahkan memperingati peristiwa kemasukan Yesus ke Yerusalem. Perayaan ini seringkali kita sebut sebagai perayaan Minggu Palma. Maka saudara yang saya kasih, pada hari ini saya ingin membaca satu petikan yang diambil daripada Injil Lukas pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-40. Ayat ini panjang, namun saya ingin bacakannya, dan jemaat mari kita dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia dekat Bethfage dan Bethania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Maka kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuruni dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, petikan ini menceritakan bahwa bagaimana Yesus memasuki Yerusalem. Ada banyak khotbah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang telah mengkhotbahkan khotbah tentang peristiwa ini. Saya juga secara pribadi, saya beberapa kali pernah mengkhotbahkan petikan ini di beberapa buah gereja sepanjang pelayanan saya. Namun pada hari ini saya tidak akan memfokuskan kenapa Yesus menangis sebelum dia memasuki Yerusalem, atau saya tidak memfokuskan waktu Yesus masuk ke Yerusalem, bagaimana dia masuk ke bait Allah dan dia menyucikan bait Allah. Namun ada sesuatu yang bagi saya begitu menggerakkan hati saya untuk menyampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Makanya saya mengambil tema firman Tuhan
pada pagi hari ini yang bertemakan Yesus yang layak. Wow, luar biasa saudara. Yesus yang layak. Dan doa saya selepas kita mendengar firman Tuhan ini saudara, kita boleh melihat keutamaan kita. Bahkan kita boleh menyelidiki, merenungkan keutamaan kita. Apakah Yesus itu tetap yang terutama di dalam kehidupan kita? Karena Yesus yang layak, ada dua perkara saja yang saya mau supaya kita fokus dan berikan perhatian penuh di dalam petikan ini saudara, dalam khotbah ini. Yang pertama, Yesus layak apa? Yesus layak untuk menerima yang terbaik. Luar biasa saudara. Saya baca petikannya dalam ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, ini kata Yesus dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Dengar baik-baik saudara. Kenapa saya katakan Yesus layak terima yang terbaik? Dalam petikan ini saudara, dikatakan bahwa Yesus akan menaiki seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Maksudnya apa saudara? Yesuslah orang yang pertama yang akan menaiki keledai ini. Ini merupakan satu penghormatan kepada Yesus, karena Yesus layak untuk menerima yang terbaik. Belum pernah ditunggangi orang, keledai ini belum pernah merasakan beban. Keledai ini belum pernah merasakan bagaimana rasanya apabila orang menunggang keledai ini. Dan Yesus, saya mau katakan, dialah orang yang pertama, pribadi yang pertama menaiki keledai ini. Makanya dalam poin yang pertama saya katakan bahwa Yesus layak terima yang terbaik, yang fresh, bukan yang asal-asalan, bukan yang selama ini sudah pernah ditunggangi orang, atau bukan selama ini yang dikatakan second hand kita memberikan kepada Yesus. Jemaat yang saya kasih, melalui petikan ini kita belajar bahwa Tuhan itu, Yesus itu layak untuk mendapat yang istimewa. Bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita menerapkannya itu dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan kita sangat penting untuk kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah itu persembahan kita? Apakah itu persepuluhan kita? Mungkin izinkan saya memberikan beberapa contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin tentang masa kita. Apakah masa kita berdoa kepada Tuhan itu merupakan masa yang terbaik atau masa yang tersisa? Pada waktu kita ya betul-betul sudah mau tidur, betul-betul mau mengantuk, itulah masa yang sesuai untuk kita berdoa. Nah saudara yang saya kasih perhatikan, ataupun mungkin kalau saya mau jelaskan di sini tentang tenaga kita, pelayanan kita. Apakah kita mau melayani Tuhan pada waktu usia kita sudah tua? Ada ramai orang yang berkata seperti ini saudara, tunggulah saya sudah kawin dan ada anak, baru saya libatkan diri dalam pelayanan. Maksudnya apa? Sisa-sisa hidupnya itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan. Memang tidak salah saudara, tidak salah. Tapi apa salahnya kalau kita beri yang terbaik, tenaga muda kita itu kita berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukannya pada waktu kita sakit, pada waktu kita sudah tidak mampu berjalan, baru kita berkata, saya mau melayani Engkau. Atau mungkin kita ada anak saudara, anak kita mencari pekerjaan, kita sudah apply sana, apply sini, banyak kita apply pekerjaan untuk anak kita. Dan akhirnya apabila sudah tidak ada pekerjaan yang layak, kita berkata, kita serahkanlah anak kita ini untuk melayani di gereja. Maksudnya apa? Kita mau berikan yang second hand, kita mau berikan sisa-sisa, bukan yang terutama. Kita seringkali nyanyi yang terutama di dalam hidup ini. Tapi apakah benar yang terutama, yang terbaik itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan? Saya Anda mendengar tentang pelayanan di gereja kita.
Apabila seorang itu dia malas datang ke gereja, suruhlah buat orang lain yang ganti pelayanan saya mau rehat. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kenapa kita tidak boleh berikan yang terbaik untuk Tuhan? Karena Tuhan itu layak untuk terima yang terbaik. Dalam persembahan dan persepuluhan, contoh yang paling jelas, ada orang yang memberikan persembahan dan persepuluhan mereka daripada sisa-sisa pendapatannya. Maksudnya apa? Pada waktu dia mendapat semua persembahan dan persepuluhannya, dia akan bayar itu, bayar ini, bayar itu, dia potong, dan akhirnya, Tuhan, hanya ini saja sisa daripada pendapatan saya, dan inilah persepuluhan saya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, mari kita belajar. Yesus yang layak menerima yang terbaik. Dalam petikan ini, Yesus diberikan menunggangi seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Pemberian kita, masa kita, tenaga kita, kemahiran kita. Sewaktu kita membuat sesuatu di gereja, waktu ada project-project yang kita buat di gereja, saudara, saya mau mengajak kita beri yang terbaik. Bukan 50%, bukan 70%, tapi 100%, karena Yesus layak memberi yang terbaik. Nah saudara, dalam ayat yang ke-33, ayat yang ke-31 sebenarnya, saya baca, dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ayat 33-34 berkata seperti ini, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkata orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Saudara, Tuhan layak untuk menerima yang terbaik. Kenapa? Yesus yang minta. Dalam petikan ini kita melihat, saudara, bagaimana ini arahan Yesus, ini permintaan Yesus. Dan Yesus berkata, kalau ada orang tanya, katakan aku yang perlukan. Saudara dengar sini baik-baik. Tuhan meminta yang terbaik bukan karena Tuhan kita itu miskin. Tuhan meminta yang terbaik bukan berarti Tuhan itu tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan itu layak terima yang terbaik dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Dia layak terima yang terbaik. Dia meminta untuk melihat bagaimana kesetiaanmu untuk mengikuti Tuhan, kesetiaanmu melayani Tuhan. Ayat yang ke-35 berkata, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Oleh karena Yesus layak terima yang terbaik, kita belajar apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka melakukan itu untuk Yesus. Mereka melakukan itu bukan untuk kepentingan mereka. Dalam petikan ini, apa yang murid-muridnya lakukan? Mereka mengambil pakaian mereka. Mereka berkorban dan mereka mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka sendiri. Dan mereka dikatakan lagi menolong Yesus untuk naik ke keledai itu. Semua yang dilakukan itu, mereka lakukan sepenuh hati untuk Yesus. Kenapa, saudara? Yesus layak terima yang terbaik dari Tuhan, dari kita semua. Haleluya, saudara. Nah, poin yang kedua, saudara, dan poin yang terakhir, hanya 2 poin yang saya ingin sampaikan. Yesus layak terima apa? Yesus layak terima segala pujian, penyembahan dari kita semua. Mari kita lihat bagaimana sewaktu Yesus memasuki Yerusalem, ayat yang ke-36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Kita melihat bagaimana sambutan ini diberikan kepada raja. Tindakan menghamparkan pakaian di jalan raya oleh penduduk waktu itu merupakan satu tindakan menyambut kedatangan seorang raja. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita pelajari di dalam pujian dan penyembahan kita. Rasa hormat kita kepada Tuhan sebagai Tuhan
sebagai raja itu harus ada. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, Yesus layak terima pujian, Yesus layak terima penyembahan dari kita semua. Ayat yang ke-37 hingga 38 berkata seperti ini. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuruni Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam petikan ini kita melihat bagaimana Tuhan itu layak terima pujian, Tuhan itu layak terima penyembahan yang terbaik. Saudara, sedikit latar belakang dalam petikan ini, saudara. Mereka memuji, mereka menyambut Yesus sebagai raja. Di dalam pemikiran mereka, saudara, mereka sedang menyambut seorang raja Mesias, seorang raja gambaran Raja Daud, raja dunia. Itu gambaran mereka. Itu yang sedang bermain di dalam pikiran mereka. Mereka menyambut Mesias yang duniawi, yang akan membebaskan mereka. Mereka tidak terfikir pun bahwa Yesus itu adalah Mesias secara rohani yang akan membebaskan mereka daripada dosa. Namun ada sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita perhatikan di sini. Pada waktu mereka menyambut raja Yesus yang sebagai raja, yang di dalam pemikiran mereka itu seorang raja dunia, dan mereka memberikan pujian kepada Allah, memberikan penyembahan mereka kepada Tuhan. Saya mau katakan, Yesus menerima penyembahan mereka, sungguh pun atas dasar ketidaktahuan mereka, sungguh pun atas dasar kesalahpaham mereka, memuji, menyembah, menyambut Tuhan. Mereka berpikir bahwa Yesus ini Raja Mesias dunia, dan mereka menyambut dengan cara seperti itu. Apakah respon Yesus, saudara? Apakah dia menolak penyembahan itu? Tidak, saudara. Dia terima penyembahan itu. Bahkan saya yakin, percaya, Yesus bergembira, Yesus bersuka cita mendengar penyembahan, pujian yang disampaikan, yang diberikan oleh penduduk Yerusalem di dalam ketidakfahaman mereka. Apa pengajaran yang kita harus belajar di sini, saudara? Saudara, dalam kehidupan kita, saya yakin, percaya, ada banyak yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan kita ini. Orang yang baru bertobat sekalipun, saudara, ada banyak perkara yang dia tidak mengerti dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan. Jangankan yang baru bertobat, orang yang sudah lama hidup sebagai orang Kristen sekalipun, ada banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita dan cara hidup kita beragama. Namun dalam petikan ini, saya mau mendorong kepada semua jemaat Tuhan, naikkanlah penyembahanmu, naikkanlah suaramu, pujianmu kepada Allah. Di dalam ketidaktahuan, di dalam ketidakmengertian, Tuhan mengerti penyembahanmu itu tertuju kepada Allah, dan Tuhan disenangkan. Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Saudara tidak paham bahasa roh, menyembah Tuhan dalam bahasa manusia. Saudara tidak paham mengapa seringkali terjadi yang di luar pikiran manusia di dunia ini, dengan sakit penyakit, dengan gempa bumi, bencana alam. Saudara tidak mengerti kenapa itu terjadi, saudara. Teruskan menyembah Tuhan, teruslah memuji Tuhan. Ini yang terjadi kepada penduduk Yerusalem. Mereka tidak memahami maksud sebenar Tuhan memasuki Yerusalem. Saya suka untuk memberikan satu kalimat, yaitu Yesus memasuki Yerusalem itu merupakan satu perjalanan menuju maut. Tapi penduduk Yerusalem tidak mengerti. Mereka hanya memuji, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Apakah Yesus menolak penyembahan mereka? Tidak, saudara.
Yesus terima penyembahan mereka karena Yesus layak terima pujian penyembahan. Petikan yang terakhir, saudara, ayat yang terakhir yang baca ayat 39 hingga 40 berkata seperti ini. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya menyebut ini sebagai seluruh ciptaan memuji Dia. Ada tentangan, ada halangan daripada orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus yang sedang memuji, menyembah Tuhan. Mereka suruh mereka diam. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan. Kalau mereka ini diam, batu ini akan berteriak. Saudara, batu menceritakan tentang ciptaan Tuhan. Batu menceritakan tentang benda yang mati. Tapi benda yang mati ini, saudara, pun boleh menyembah Tuhan. Benda yang mati ini pun boleh memberikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik, karena Tuhan itu layak terima yang terbaik. Alkitab berkatakan bahwa seperti gunung-gunung menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala menceritakan kedahsyatan tangan Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, semua ciptaannya yang digambarkan seperti batu menyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan layak terima segala pujian penyembahan. Ini kan pula, saudara, kita yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tidak ada alasan, saudara, untuk kita memberikan penyembahan yang terbaik, puji yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Yesus memasuki Yerusalem. Yesus layak terima yang terbaik, dan Yesus layak terima segala pujian, segala penyembahan yang terbaik, yang lahir di dalam hati kita. Sungguh pun ketidakpahaman kita tetap memuji, kita tetap menyembah Tuhan. Doa saya agar semua jemaat Tuhan meresponi firman Tuhan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia layak terima yang terbaik. Jangan berikan sisa-sisa. Jangan hanya berikan sisa-sisa hidupmu saja, tapi selagi engkau masih bertenaga, masa mudamu, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Masamu yang ada, gunakan masa yang terbaik, bukan sisa-sisa, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Kemahiranmu, skillmu yang ada, gunakan itu sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan hantar yang sisa-sisa di gereja, saudara. Jangan hantar yang second hand ke gereja. Jangan hantar yang sisa-sisa itu untuk Tuhan. Tapi belajar beri yang terbaik, karena Tuhan layak terima segala yang terbaik, pujian yang terbaik dari kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari. Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala sembah, pujian, dan sesuatu segala yang terbaik dari kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar, bahkan menegur kami, supaya kami sentiasa berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, biar setiap jemaat-Mu yang mendengar akan diberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut hari Minggu Palma. Tuhan memberkati.